pada pelatihan kepala perpustakaan sekolah. Nah, Bapak Ibu, kayaknya saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi kali ya. Nama saya Lastiur, saya adalah Wideiswara dari Perpustakaan Pusdiklat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya berkantor di Jalan Salemba Raya nomor 28A Jakarta Pusat, dan saat ini saya berdomisili di Depok, di depan Residence Depok. Baik, Bapak Ibu, dari mata pelatihan kita hari ini, sebenarnya ada satu tujuan pembelajaran yang cukup besar untuk dicapai. Tapi kalau misalnya waktunya nanti tidak memungkinkan, saya berharap Bapak Ibu bisa menggunakan waktu belajar mandiri untuk membaca lagi modulnya, untuk diperhatikan lagi apa yang bisa Bapak Ibu terapkan di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Karena harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu mampu menyimulasikan penyusunan rencana program pemasaran perpustakaan sekolah. Ya, jadi sampai kepada tahap Bapak Ibu membuat program pemasaran perpustakaan sekolah. Nanti kita akan coba ya sedikit banyak lah ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan seperti ini Bapak Ibu. Kata pemasaran itu saya yakin bukan hal yang asing bagi Bapak Ibu, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mendengar kata pemasaran, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan? Atau gini deh Bapak Ibu, saya boleh minta Bapak Ibu siapkan jawaban di kolom chat, nanti ya, silakan tuliskan di kolom chat. Pertanyaan saya begini deh Bapak Ibu, kita ambil satu hal ya, satu aspek di dalam kehidupan kita yang gampang aja deh, sabun mandi nih Bapak Ibu. Saya mau tanya nih ya, sabun mandi. Ada nggak sih sabun mandi yang Bapak Ibu gunakan itu udah lama gitu ya, bertahun-tahun, atau yang Bapak Ibu sulit gitu untuk ganti, atau sabun mandi Bapak Ibu saat ini deh gitu, apa yang Bapak Ibu gunakan saat ini? Boleh tuliskan jawabannya di kolom chat. Tenang Bapak Ibu, kita tidak di-endorse oleh satu brand apapun gitu ya. Nanti saya akan sampaikan hubungannya apa dengan pembelajaran kita. Silakan tuliskan di kolom chat. Apa sih sabun mandi, merek sabun mandi yang Bapak Ibu percaya untuk Bapak Ibu gunakan saat ini? Saya lagi belum ngomongin pemasarannya dulu nih Bapak Ibu. Ada yang jawab Dettol, sabun Lux cair, Lux, oke, Lifebuoy. Terus ada lagi Bapak Ibu, banyak yang pakai Lux ya ternyata ya. Lifebuoy, Shinzui, Lifebuoy lagi, Dettol, terus ada lagi Lifebuoy, Dettol, Biore, dan sebagainya. Ada lagi Bapak Ibu, oke, kayaknya jawaban terbanyak ada di Lifebuoy, Lux, Dettol ya. Ada yang jawab Biore, Scarlett, sombong nih ya yang pakai Scarlett ya. Ada Lifebuoy lagi, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, dalam 1 tahun berapa kali Bapak Ibu mengganti merek sabun? Ada yang tiap bulan ganti merek sabun? 12 kali, nggak mesti setiap bulan. Oh, ada yang setiap bulan. Oke. Ada yang setiap hari ganti merek sabun, Bapak Ibu? Nggak ada, ya. Bapak Ibu, perhatikan deh beberapa item di dalam hidup kita. Sabun mandi, pasta gigi mungkin gitu ya. Atau misalnya, tergantung promo. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang 2-3 kali. Setia, Pak Joko percaya dia. Jangankan sama pasangan ya, sama sabun aja setia ya Pak. Terima kasih banyak ya. Oke, Bapak Ibu, ada hal-hal di dalam hidup kita yang susah sekali kita ganti brandnya. Benar ya? Termasuk saya Bapak Ibu. Dan kebetulan saya dapat suami juga yang dia nggak mau ganti sabun selain merek Lifebuoy gitu. Mohon maaf sekali lagi, ini bukan di endorse-nya Bapak Ibu, tenang saja gitu. Kita kadang menaruh kepercayaan terhadap brand tertentu. Benar ya? Bapak Ibu boleh buka mikrofonnya deh, saya pengen tahu jawabannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diminta atau Bapak Ibu diberi kesempatan membeli air mineral, merek apa yang Bapak Ibu beli? Aqua. Ya. Medis. Aqua. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu membeli deterjen, apa yang ibu-ibu beli? Daya. Oke. So clean. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diminta untuk membeli nasi Padang, merek nasi Padang di daerah Bapak Ibu yang paling enak apa? Pondok Sari. Pondok Sari, sederhana, pagi sore ya. Oke, Bapak Ibu, ada brand-brand di dalam hidup kita yang sulit sekali kita ganti karena memang kita menaruh kepercayaan terhadap brand itu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah brand itu menjawab kebutuhan Bapak Ibu terhadap misalnya kayak tadi ya, sabun mandi gitu ya. Kenapa Bapak Ibu percayakan sabun mandi Bapak Ibu kepada Lifebuoy, Dettol, Lux, Shinzui, Scarlett, dan sebagainya? Karena Bapak Ibu merasa brand-brand itu menjawab kebutuhan Bapak Ibu. Benar ya? Ini yang menjawab Shinzui dan Scarlett, tebakan saya adalah Bapak Ibu ingin produk tersebut membantu mencerahkan kulit Bapak Ibu gitu ya, karena itu klaim dari kedua brand itu gitu ya. Kita menaruh kepercayaan terhadap sebuah brand
berharap brand tersebut menjawab kebutuhan kita sesuai dengan spesifikasi mereka. Benar ya? Nah, Bapak Ibu, hal yang sama terjadi di dalam perpustakaan. Nah, susah ya gitu ya. Baik, saya izin share screen lagi. Saya lanjutkan dulu materi saya, Bapak Ibu. Kalau tadi udah ada yang jawab pemasaran itu apa, sepertinya dia sudah baca bahan tayang atau baca modul gitu ya. Bapak Ibu, saya mengutip dua pendapat dari ahli ekonomi tentang pemasaran. Di sini dikatakan bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melalui proses pertukaran. Ini menurut Philip Kotler. Lalu satu lagi menurut W.J. Stanton, dikatakan bahwa pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan. Bapak Ibu perhatikan kata-kata sistem keseluruhan. Ya, untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan di masyarakat. Kalau Stanton, pendapatnya lebih komprehensif lagi. Disebutkan tuh sistemnya tuh apa aja. Bahwa di dalam pemasaran itu ada kegiatan merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan di masyarakat. Bapak Ibu dari kedua definisi ini, Bapak Ibu melihat nggak ada satu kesamaan, ada satu kata gitu ya yang selalu keluar dari dua definisi ini? Bisa tebak apa itu? Memenuhi kebutuhan. Betul, terima kasih banyak Bu. Ya, Bapak Ibu, pemasaran itu ditujukan supaya masyarakat terbantu gitu ya, supaya kebutuhan-kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jadi kalau saya bisa sampaikan secara singkat, ini semoga di sini ada guru ekonomi juga nih yang bisa bantu saya gitu ya. Pemasaran itu merupakan suatu kegiatan di mana penyedia barang atau jasa atau produsen gitu ya, penyedia barang atau jasa memenuhi kebutuhan masyarakat. Udah, simple, itu aja penjelasan atau definisi dari pemasaran. Lalu bagaimana kalau kita tarik ke perpustakaan Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya saya tanya pemasaran perpustakaan itu apa? Ada Bapak Ibu yang mau coba untuk bantu saya? Kalau tadi konsep dasarnya pemasaran itu adalah kegiatan atau upaya untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Itu konsep pemasaran secara umum. Kalau gitu, kalau kita tarik ke pemasaran perpustakaan, lebih tepatnya pemasaran perpustakaan sekolah, adakah yang mau coba kasih definisi? Saya, Bu. Ya, silakan Bu. Sebentar. Ya, silakan Bu. Kalau menurut saya pemasaran perpustakaan sekolah itu berarti kita memperkenalkan sekolah kita ke masyarakat, mungkin masyarakat artinya terutama di lingkungan sekolah terlebih dahulu, siswa, orang tua siswa, anggota sekolah lah. Dan kemudian setelah itu kita bisa memperkenalkan juga dengan masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Oke, ini dengan Ibu Munawaroh ya? Halo Bu? Oke, Bapak Ibu dari jawabannya Ibu tadi ada satu kata yang disampaikan gitu ya, pressure point-nya adalah memperkenalkan gitu ya. Saya tampung nih jawabannya, memperkenalkan itu memang bagian dari pemasaran perpustakaan gitu ya. Terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Adakah yang mau memberikan masukan? Kalau konsep pemasaran pada umumnya, ya, silakan. Jadi pemasaran dalam perpustakaan itu adalah suatu kegiatan memenuhi kebutuhan pemustaka terhadap bahan perpustakaan yang ada di sekolah. Baik itu peserta didik, tenaga pendidikan, tenaga pendidik, dan masyarakat sekitarnya. Baik, terima kasih banyak Bu. Nah, Bapak Ibu kalau dari jawaban Ibu baik tadi udah disampaikan gitu ya, sudah terwakili kalau menurut saya ya. Kalau tadi pemasaran secara umum bicara soal bagaimana produsen itu menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kita tarik secara spesifik untuk perpustakaan sekolah, maka saya bisa sampaikan seperti ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu baik tadi ya. Pemasaran perpustakaan sekolah itu bicara mengenai serangkaian upaya. Bapak Ibu kenapa selalu ada kata serangkaian upaya, serangkaian kegiatan? Karena memang pemasaran itu bukan hanya satu item, gitu ya. Ada banyak kegiatannya, ada banyak upayanya, ya. Serangkaian upaya pemenuhan kebutuhan informasi di lingkungan sekolah dengan menyediakan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan warga sekolah. Ya, kenapa di situ spesifik kebutuhan informasi? Karena memang kita sebagai lembaga perpustakaan punya satu tugas utama gitu ya sebagai penyedia kebutuhan informasi. Jadi kita bukan menyediakan hal-hal yang lain. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan saya tadi di awal gitu ya.
Apakah kita profit oriented? Jelas sekali tidak, Bapak Ibu. Gitu ya, karena kita bagian dari lembaga yang memenuhi kebutuhan informasi di sekolah gitu ya, yang pendanaannya juga bukan pendanaan swadaya gitu ya, pasti pendanaannya juga dari induk sekolah. Jadi yang kita sampaikan kepada warga sekolah itu adalah value-nya, bahwa perpustakaan merupakan tempat mencari informasi gitu. Tapi bukan sembarang tempat mencari informasi. Nah, ini lagi nih, ini pressure point yang keduanya. Perpustakaan sekolah juga harus menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, menarik saya membahas ini dengan kepala-kepala perpustakaan sekolah yang sekarang ada di hadapan saya, karena Bapak Ibu kan berasal dari perpustakaan sekolah yang berbeda-beda, gitu ya. Di pertemuan sebelumnya saya sempat tanya tuh, siapa yang dari perpustakaan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan ada yang dari SMK, sekolah menengah kejuruan. Setiap sekolah itu punya kebutuhannya masing-masing. Apalagi SMK. SMK itu kan sudah spesifik gitu ya Bapak Ibu ya, ada kejuruan, misalnya ada informatika, kejuruan tata boga, administrasi perkantoran dan sebagainya. Bapak Ibu yang ada di kepala, Bapak Ibu yang menjadi kepala perpustakaan sekolah dasar misalnya, Bapak Ibu harus menyediakan layanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak-anak sekolah dasar. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, hal ini nanti akan berdampak kepada semua koleksi yang kita adakan, semua kegiatan yang kita adakan di sekolah, di perpustakaan kita, semua sarana dan prasarana yang kita upayakan untuk ada di perpustakaan kita, termasuk bagaimana kita mengelola anggaran yang kita dapat, itu semuanya akan kita direct, semuanya akan kita tujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi warga sekolah kita. Nah, Bapak Ibu dengan definisi ini juga Bapak Ibu sudah mengetahui dengan jelas ruang lingkup pemasaran perpustakaan sekolah ya untuk warga sekolah, gitu ya. Saya tidak tahu seberapa banyak dari Bapak Ibu yang perpustakaannya itu memang dibuka untuk umum. Tapi setahu saya sih sangat sedikit gitu ya. Mungkin warga luar yang boleh menggunakan jasa perpustakaan kita kebanyakan itu adalah orang tua murid. Tapi memang saya pernah bertemu dengan beberapa kepala perpustakaan sekolah yang memang perpustakaannya dibuka untuk umum. Nah, kalau Bapak Ibu menjalankan atau mengelola perpustakaan seperti itu, ya berarti ruang lingkup Bapak Ibu lebih luas lagi untuk memenuhi kebutuhan informasi warga sekolah dan juga masyarakat sekitar. Gitu ya. Silakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari perpustakaan Bapak Ibu masing-masing. Baik, Bapak Ibu, kalau tadi kita bahas produk sabun mandi gitulah ya, katakan sebagai contoh produk yang dipasarkan. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, terus kalau untuk perpustakaan apa nih produknya? Memangnya apa yang bisa kita pasarkan gitu? Memangnya apa sih di perpustakaan kita yang bisa menjawab kebutuhan warga sekolah? Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal, ada 5 produk yang dapat dipasarkan oleh perpustakaan. Berharap nih ya Bapak Ibu ya, berharap ini memang produk-produk yang juga unggulan di perpustakaan Bapak Ibu masing-masing. Nanti saya akan minta pendapat Bapak Ibu atau sharing Bapak Ibu ya. Dari kelima produk ini, mana sih produk yang sudah unggul di perpustakaan Bapak Ibu? Yang pertama adalah jelas barang dan jasa. Dalam hal ini berarti koleksi dan layanan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Koleksinya baik koleksi tercetak maupun digital. Nah, Bapak Ibu ini selalu jadi pemikiran tersendiri sih ya ketika kita bicara koleksi di perpustakaan sekolah. Berharap Bapak Ibu juga bisa mendorong warga sekolah atau pimpinan atau stakeholder atau pengambil keputusan untuk mengupayakan supaya koleksi di sekolah kita, di perpustakaan kita itu bukan hanya buku-buku teks pelajaran. Gitu ya Bapak Ibu ya, karena apalagi dengan kurikulum merdeka sekarang yang dicanangkan pemerintah, seharusnya perpustakaan bisa menyediakan lebih banyak varian koleksi-koleksi yang mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu coba cek deh di perpustakaannya sekarang ini ya, kalau Bapak Ibu lagi bertugas nih di perpustakaan. Selain buku teks, ada nggak buku penunjang lainnya? Ensiklopedia misalnya gitu ya, kamus. Nah kamus ini juga jangan hanya terbatas pada kamus bahasa Inggris kalau bisa Bapak Ibu ya. Ada beberapa bahasa-bahasa besar yang sekarang digunakan di dunia gitu ya, bahasa Mandarin, bahasa Jepang gitu ya, mungkin untuk yang di Asia. Bapak Ibu boleh coba dikembangkan koleksinya, gitu ya. Lalu fasilitas, bimbingan pemustaka, kegiatan literasi lainnya gitu.
Bapak Ibu boleh deh sambil cek di YouTube nanti ya, setelah sesi ini mungkin ada banyak sekali layanan-layanan yang dikembangkan oleh perpustakaan-perpustakaan sekolah. Ya, misalnya kegiatan storytelling, kegiatan tarian, tapi mereka mengembangkannya berdasarkan literasi-literasi budaya yang ada di perpustakaan. Jadi mereka buat pementasannya gitu ya. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan literasi yang bisa dikembangkan di perpustakaan sekolah. Lalu yang berikutnya adalah organisasi atau lembaga perpustakaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, coba deh kapan-kapan survei gitu ya, survei kecil-kecilan, tanya deh peserta didik atau rekan-rekan guru di perpustakaan di sekolah Bapak Ibu. Tanyakan mereka, image perpustakaan itu seperti apa sih? Atau ada yang udah pernah menanyakan? Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Ketika murid-murid kita, peserta didik kita ditanya, perpustakaan itu sebenarnya tempat seperti apa sih? Jawaban mereka bagaimana sih Bapak Ibu? Ada yang mau sharing? Atau Bapak Ibu belum pernah bikin survei sama sekali? Kalau belum pernah, saya sarankan Bapak Ibu coba deh bikin survei bagaimana sih image lembaga perpustakaan di mata peserta didik, di mata rekan-rekan guru. Dari situ Bapak Ibu akan bisa berkaca seperti apa lembaga saya di mata pemustaka. Gitu ya. Bapak Ibu diharapkan perpustakaan itu menjadi lembaga yang terpercaya dalam menyediakan layanan literasi dan informasi. Lalu produk perpustakaan yang dapat dipasarkan berikutnya adalah Anda, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah, sebagai pengelola perpustakaan, gitu ya, diharapkan Bapak Ibu merupakan orang-orang yang dapat memberikan layanan prima. Atau kami di Perpustakaan Nasional itu memiliki atau bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang bisa kami ajak gitu ya untuk menggalakkan minat baca atau meningkatkan literasi di masyarakat gitu ya. Salah satunya dengan penunjukan Duta Baca Indonesia. Nah, Bapak Ibu juga bisa loh menggandeng tokoh-tokoh yang dapat dilibatkan untuk menarik minat peserta didik dan rekan-rekan guru untuk berkunjung ke perpustakaan Bapak Ibu. Itu bisa saja misalnya siswa yang berprestasi atau siswa yang tertarik dengan kegiatan literasi gitu ya, atau mungkin ada rekan-rekan kerja Bapak Ibu, guru-guru yang tertarik dengan kegiatan literasi, atau mungkin kepala sekolah Bapak Ibu gitu ya, orang-orang yang punya kekuasaan, punya wewenang, itu bisa Bapak Ibu ajak bekerja sama gitu untuk memasarkan perpustakaan Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, perpustakaan atau pengembangan perpustakaan itu bukanlah hanya tugas pustakawan semata. Itu sih yang saya harap Bapak Ibu bisa tanamkan gitu ya. Lalu produk berikutnya adalah tempat. Nah, ini yang tadi saya bahas nih Bapak Ibu. Saya mau stop share dulu deh sekarang di sini ya. Karena saya mau minta pendapat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, lokasi atau kondisi gedung seperti apakah yang bisa disebut sebagai lokasi yang ideal perpustakaan sekolah? Saya stop share dulu sebentar di sini Bapak Ibu. Ada yang memberikan pendapat? Atau Bapak Ibu mau cerita tentang kondisi perpustakaannya? Lokasi perpustakaan seperti apa sih yang sebenarnya ideal gitu ya sebagai perpustakaan sekolah? Ada? Mudah diakses ya pertama. Mudah diakses. Oke, Pak Abdul Rahmat bilang mudah diakses. Seperti apa nih Pak mudahnya? Iya, kalau tadi dibilang dekat kantin, pertanyaannya Bu Lastiur, sebenarnya ada plus minusnya ya Bu, karena pertama kan dekat keramaian, pasti anak-anak kan, ada perpus nih gitu kan. Cuman di sisi lain kalau di kantin kan pasti berisik ya Bu, gitu. Jadi anak-anak yang di dalam kan, ketika dia membaca, ketika jam istirahat pun akhirnya akan sedikit terganggu gitu. Paling gitu sih Bu, kalau yang tadi yang penting udah diakses, terlihat sama anak-anak gitu ya. Kalau saya ikut pelatihan katanya dulu, perpus itu pasti adanya di belakang, di pojokan yang memang susah diakses gitu. Dan betul. Tempatnya yang jelas harus, kalau menurut saya lebih baik itu di lantai 1 sih Bu. Jadi Kenapa Pak? Berdasarkan pengalaman yang ada waktu itu ada kunjungan gitu Bu. Kalau orang-orang yang sepuh gitu ya, ketika harus naik tangga gitu, nah itu jadi beliau aja pengawas bilang, saya aja males kalau naik ke lantai 2 atau 3 gitu, karena memang saking sepuhnya beliau gitu. Kalau di lantai 1 ini bagus, anak-anak juga nggak mesti ke kelasnya pun datang pagi bisa ke perpus dulu gitu. Iya, baik. Terima Paling kasih gitu sih Bu. banyak, Pak. Sama Ibu. Terima kasih banyak Pak. Baik, Ibu baik tadi raise hand, silakan Bu. Oh iya, sama dengan tidak jauh beda dengan Pak Abdul. Lokasi perpustakaan yang bagus itu adalah
dekat dengan ruang belajar siswa sehingga mudah diakses untuk anak-anak meminjam buku koleksi. Itu saja. Bagaimana dengan lokasi perpustakaan di sekolah Ibu, Bu? Apakah sudah mudah diakses? Alhamdulillah sudah mudah diakses dekat dengan lokasi belajar siswa. Oh, dekat dengan lokasi belajar ya, Bu ya? Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu ada lagi nggak pertimbangan-pertimbangan mengenai lokasi perpustakaan selain mudah diakses atau jangan terlalu dekat dengan keramaian? Saya pernah datang ke sebuah sekolah yang perpustakaannya itu persis di depan pagar sekolah, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Motor lewat, apalagi yang knalpotnya racing gitu kan, ngeng gitu ya. Kalau anak-anak lagi baca buku gitu ya Bapak Ibu ya. Saya bilang sama kepala sekolahnya, Pak, ini bisa dipertimbangkan nggak gitu. Tapi dipertimbangkannya ya jangan juga di pojokan seperti yang tadi Pak Rohmat bilang gitu ya. Sampai anak-anak tuh nggak tahu kalau ada perpustakaan, saking hidden-nya gitu ya, tersembunyi sekali gitu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, lokasi seperti apa yang menurut Bapak Ibu ideal untuk perpustakaan di sekolah? Kalau maaf, Bu, Iya, silakan sebentar saya cari dulu nih. Bapak Ibu boleh raise hand ya kalau mau berbicara, jadi saya bisa gampang untuk spotlight. Ibu Munawaroh ya? Iya. Silakan Bu. Saya akan bercerita tentang lokasi perpustakaan kami. Alhamdulillah perpustakaan kami terletak di tengah-tengah ya, karena bangunan sekolah kami ini tidak bertingkat, tapi dia mengelilingi, jadi dia pusatnya di tengah-tengah. Artinya pusat center lah, dekat dengan kantor, dekat dengan perpustakaan, dekat dengan kantin, dekat dengan juga ruang belajar. Jadi di tengah-tengah, artinya di tengah-tengah center itu keliling, kan dia letter U ya Pak. Letter U, ya. Letter U. Jadi dia ada di tengah-tengahnya itu. Kalau saya, menurut saya perpus saya sudah ideal. Mungkin walaupun kecil ya tempatnya mini perpus, tapi letaknya strategis seperti itu. Terima kasih. Jadi mudah ditemukan oleh siswa ya Bu ya? Karena di tengah-tengah, dilewati setiap mereka untuk ke ruang kelas. Oh, oke. Betul, itu strategis sekali berarti Bu. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, setidaknya Bapak Ibu bisa melihat nih ya, bukan hanya sekedar letak. Betul seperti yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan, kalau bisa itu adalah lokasi yang mudah dilalui, anak-anak mudah ditemukan gitu ya, anak-anak tahu mesti kemana kalau harus ke perpustakaan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu tolong perhatikan minimal seperti pencahayaan, ventilasi udara gitu ya, jangan sampai kalau ruangan Bapak Ibu tidak ber-AC itu nggak masalah Bapak Ibu, selama ventilasinya masih baik-baik saja, sirkulasi udaranya baik, seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Cuma, nah itu yang saya sayangkan Bapak Ibu, terkadang kita belum memaksimalkan lokasi perpustakaan di sekolah. Seperti perpustakaan itu ketika jendelanya dibuka ternyata di belakangnya adalah pembuangan sampah. Itu sangat mengganggu Bapak Ibu. Dan itu akan berdampak juga kepada koleksi kita. Gitu ya, kelembapan udara, pencahayaan itu sangat berpengaruh terhadap koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan kita juga. Jadi pemilihan lokasi, pemilihan letak di mana perpustakaan kita berada itu juga satu hal yang sebenarnya sangat krusial Bapak Ibu ya. Baik, saya izin melanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Ada 5 produk perpustakaan yang dapat dipasarkan. Tadi kita ada bahas 4 dan yang terakhir itu adalah isu sosial. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu ada di sekolah ya. Ini merupakan satu produk yang sangat bisa gitu atau sangat potensial untuk dipasarkan. Artinya apa? Gini Bapak Ibu. Di sekolah itu kan kegiatan nggak berhenti ya dari mulai Januari sampai Desember gitu. Setiap bulan sepertinya ada saja kegiatan yang dirayakan gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan momen-momen itu gitu ya, menggunakan isu-isu sosial yang lagi happening, yang lagi hits gitu ya di sekolah Bapak Ibu, gunakan itu untuk memperkenalkan, untuk memasarkan koleksi-koleksi atau layanan-layanan di perpustakaan Bapak Ibu. Sebagai contoh, paling gampang deh ya, 17 Agustus. Di bulan Agustus setiap sekolah itu pasti merayakan kemerdekaan kita, gitu kan ya. Dan biasanya itu sudah dimulai dari awal Agustus. Ada lomba dekor kelas lah, ada lomba banyak deh macam-macam ya. Mungkin kegiatan fisiknya juga ada gitu ya. Ada upacara biasanya, terus habis itu dilanjut lomba balap karung, makan kerupuk dan sebagainya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika sekolah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, posisi perpustakaan ada di mana? Apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai pengelola perpustakaan? Adakah Bapak Ibu memperkenalkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan kemerdekaan negara kita? Nah, kalau belum, Bapak Ibu, yuk coba deh
lebih aware, lebih peka dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Ini bulan Desember, mungkin nanti sekolah Bapak Ibu ada yang memperingati Hari Ibu, gitu ya. Hari Ibu itu kan di bulan Desember ya Bapak Ibu ya. Coba deh dilihat lagi gitu, ada kegiatan apa nih di sekolah. Atau kalaupun tidak ada kegiatan, Bapak Ibu bisa menggunakan momen itu untuk memperkenalkan koleksi yang ada di perpustakaan Bapak Ibu. Misalnya kalau di perpustakaan Bapak Ibu ada koleksi atau ada buku tentang wanita-wanita yang berpengaruh gitu ya. Atau misalnya ada koleksi tentang kumpulan cerita gitu ya, bagaimana menghargai seorang ibu gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa gunakan itu. Gunakan isu-isu sosial yang lagi dibahas di sekolah untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di perpustakaan Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, sehubungan dengan isu sosial, mungkin lebih luas, ini saya nggak akan bosan menyampaikan gitu ya, kalau Bapak Ibu adalah tenaga-tenaga garda terdepan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang literate. Masyarakat atau orang yang terliterasi dengan baik, gitu ya Bapak Ibu ya, adalah orang yang bisa menggunakan, mencari dan menggunakan informasi yang ia butuhkan dengan baik dan memanfaatkannya bagi kehidupannya. Apa hubungannya dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu saya concern sekali, khususnya bagi Bapak Ibu yang berada di SMP dan SMA atau sederajatnya, gitu ya. Bapak Ibu itu kan sedang berhadapan dengan anak-anak remaja yang saat ini mereka digempur dengan banyak sekali kebudayaan-kebudayaan asing. Berapa banyak murid Bapak Ibu yang di sekolahnya ngomongin K-pop, ngomongin aktor-aktor Korea, gitu ya, Hyun Bin lah, Lee Min Ho lah, mungkin Bapak Ibu bingung, ini siapa gitu ya, nih Cak Imin yang mana gitu ya, ngomongin Lee Min Ho gitu. Bapak Ibu ajarkan mereka bagaimana memfilter kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk, supaya itu tetap sesuai dengan norma yang berlaku di negara kita, sesuai dengan ideologi bangsa kita, sesuai dengan Pancasila. Gitu ya, Bapak Ibu ajarkan mereka bagaimana memfilter ketika budaya Barat masuk, budaya Korea masuk, gitu ya, budaya Jepang masuk, gitu. Apakah semua budaya itu dapat kita terima atau ada budaya-budaya yang dapat kita manfaatkan kebaikannya, tapi yang tidak sesuai jangan dibawa masuk, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi peran Bapak Ibu sebagai perpustakaan, sebagai lembaga penyedia informasi yang valid itu sangat amat penting bagi generasi bangsa kita untuk menciptakan generasi yang literate tadi, generasi yang tahu bagaimana memanfaatkan informasi untuk kebaikan hidupnya, bukan cuma sekedar jago browsing gitu ya, jago dapetin informasi A, B, C, D, so what gitu. Lalu setelah dapatnya itu loh Bapak Ibu yang jadi masalah. Setelah dapat informasinya terus what's next? Berikutnya apa? Mau diapain tuh informasi? Nah itu bagian dari Bapak Ibu melakukan bimbingan pemustaka dan membantu mereka menjawab isu sosial yang ada di masyarakat. Semangat Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita merencanakan untuk memasarkan perpustakaan kita, ada yang disebut dengan bauran 4P and 4C, 4P dan 4C. Ini konsep pemasaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga akan menjadi bahan diskusi Bapak Ibu di dalam kelompok. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Baik 4P ataupun 4C, ini tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih buruk. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Malah kita harus mengcombine keduanya, kita harus kombinasikan keduanya, supaya rumusan pemasaran kita itu komprehensif, justru lebih lengkap. Gitu. Perbedaannya di mana? Bapak Ibu, kalau bauran yang 4P, ini menggunakan sudut pandang produsen, atau menggunakan sudut pandang penyedia barang atau jasanya, yang adalah kita. Gitu ya Bapak Ibu ya, kita, kepala perpustakaan sekolah atau pengelola perpustakaan di sekolah. Ya. Apa yang harus kita pikirkan ketika kita melakukan pemasaran, ketika kita mau menjawab kebutuhan informasi warga sekolah, setidaknya Bapak Ibu harus memikirkan keempat P ini. Yang pertama adalah produk. Barang atau jasa apa sih yang dibutuhkan konsumen? Ini udah saya bahas panjang lebar tadi di awal ya. Jangan hanya sekedar beli buku, jangan hanya sekedar bikin fasilitas. Pastikan koleksi kita, fasilitas kita itu memang benar-benar dibutuhkan oleh warga sekolah. Produk yang kita hasilkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah price. Ini bicara soal harga. Berapa sih biaya yang akan kita kenakan kepada pemustaka kita? Loh, emangnya kita bikin harga apa Bu? Gitu ya, mungkin kita berpikir. Bapak Ibu ini akan bicara tentang berapa sih biaya yang Bapak Ibu butuhkan untuk menyediakan barang atau jasa,
Atau ada nggak biaya yang Bapak Ibu kenakan kepada pemustaka kita? Contoh, denda kalau terlambat mengembalikan buku gitu ya. Atau Bapak Ibu bikin kegiatan tapi pesertanya harus bayar pendaftaran mungkin gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam komponen price. Yang ketiga adalah place. Nah, ini tadi kita udah bahas nih, tempat memperoleh produk yang adalah perpustakaan kita. Tempat yang seperti apa yang ideal sebagai perpustakaan sekolah. Itu yang menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Yang terakhir adalah promotion. Nah, Bapak Ibu, ini juga sekaligus saya menyampaikan ini ya. Banyak orang mengira pemasaran itu sama dengan promosi. Enggak, Bapak Ibu. Promosi itu bagian dari pemasaran. Di dalam pemasaran ada langkah promosi. Nah, semoga Bapak Ibu tidak bingung lagi, gitu ya. Makanya tadi di awal saya bilang pemasaran itu sebuah sistem, karena memang komponennya banyak. Nanti itu akan terlihat di bagian riset, ya. P yang terakhir di dalam bauran pemasaran adalah promosi. Promosi ini akan bicara tentang bagaimana sih Bapak Ibu memperkenalkan, mengkomunikasikan produk-produk Bapak Ibu kepada pemustaka. Oke, saya stop share sebentar nih. Semoga Bapak Ibu nggak lost dengan saya gitu ya. Saya akan bicara sedikit tentang promosi Bapak Ibu. Bolehkah saya bertanya berapa banyak dari Bapak Ibu yang punya akun Instagram atau media sosial khusus untuk perpustakaan Bapak Ibu? Boleh raise hand? Kalau ada yang punya? Oke, Ibu baik, ada Bapak Ibu klik reaction raise hand ya Bapak Ibu ya, supaya saya bisa lihat. Adakah Bapak Ibu yang punya akun Instagram atau Facebook atau TikTok mungkin gitu ya, yang tapi khusus untuk perpustakaan Bapak Ibu? Oke, cuma 2 Bapak Ibu. Ibu Baik dan Ibu Nia ya. Pak Ahmad, Pak Bayu, oke, ada lagi? Oke, saya boleh ke Pak Bayu nggak? Pak Bayu boleh ceritakan Pak, media sosial apa yang Bapak punya untuk perpustakaan Bapak? Saya punya IG. Oke. Dan Facebook. Nama Instagramnya apa Pak? Halo? Nama Instagramnya apa Pak? Perpustaka. Perpustakaan SMA Negeri 1 Kayen. Oke. Konten apa yang Bapak buat di Instagram tersebut Pak? Untuk sementara ini kunjungan anak-anak. Masih kunjungan anak-anak, kemudian aktivitas petugasnya. Oke, jadi kalau ada kunjungan, Bapak foto, lalu Bapak posting di Instagram gitu Pak? Iya, betul sekali. Oke. Kalau untuk koleksinya Pak, ada nggak yang sudah Bapak promosikan melalui Instagram itu? Kalau promosi saya pakainya WA di tempat saya, itu ada kelompok sendiri. Jadi langsung, untuk buku saya belum berani karena mungkin masih belum ada pengadaan yang baru, jadinya belum saya upload untuk IG-nya. Karena kan IG kan terbuka banget gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bayu. Lalu mungkin Pak Ahmad deh. Pak Ahmad Firdaus, silakan Pak. Boleh diceritakan Pak? Kalau saya ada Instagram Bu, baru memuat hal-hal kegiatan yang ada di perpustakaan, kemudian ditambah lagi dengan web bentuk Google Site Bu, Google Site. Oke, menggunakan Google Site ya Pak ya? Iya, di sana ada beberapa menyangkut profil dan beberapa item yang sudah saya siapkan, termasuk beberapa kegiatan, dan di saya juga dibentuk namanya Eskul Perpustakaan Bu, namanya Forum Perpustakaan. Di situ juga akan disediakan tulisan siswa mengenai laporan-laporan kegiatan itu untuk menambah literasinya gitu. Baik sekali Pak, bagus sekali idenya, terima kasih. Pak, kalau boleh tahu pengelolanya siapa Pak? Pengelola media sosialnya? Baru saya sendiri Bu, nanti saya akan melibatkan yang forum siswa tadi. Dengan saya yang mengedit yang itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Oke, Ibu Baik, saya mau tanya Bu, di media sosial apa yang Ibu gunakan Bu? Instagram dan web. Oke, isinya tentang apa Bu? Isinya tentang kegiatan perpustakaan kami, kemudian layanan-layanan. Kalau di web kami koleksi, promosi koleksi. Oke, pengelolanya? Pengelolanya kami berdua, di sini saya sebagai kepala perpustakaan dan rekan saya satu sebagai layanan IT-nya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak mengharuskan Bapak Ibu untuk punya akun Instagram karena itu akan kembali kepada kebijakan sekolah masing-masing ya. Apakah Bapak Ibu diperbolehkan membuat akun Instagram atau akun sosial media lain yang mengatasnamakan
perpustakaan yang Bapak Ibu kelola gitu ya. Jadi silakan konsultasikan dulu dengan pimpinan Bapak Ibu. Hanya yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu perlu melihat media promosi apa nih yang cocok untuk mempromosikan layanan-layanan atau koleksi di perpustakaan saya. Kalau Bapak Ibu diperbolehkan untuk membuat media sosial seperti tadi rekan-rekan kita, itu adalah media yang sangat amat baik saat ini ya Bapak Ibu ya, karena siapa sih yang nggak punya media sosial saat ini? Kalaupun ada mungkin jumlahnya atau persentasenya sangat kecil di peserta didik kita yang tidak punya sosial media gitu ya. Tapi kalau misalnya jalur komunikasinya saat ini yang paling efektif di sekolah Bapak Ibu adalah menggunakan grup WhatsApp misalnya, ya Bapak Ibu gunakan itu aja gitu untuk mempromosikan produk-produk di perpustakaan kita. Atau ada yang menggunakan grup Line, jadi bukan WhatsApp, dia pakainya Line gitu ya. Silakan Bapak Ibu gunakan gitu. Apapun itu yang jelas tepat sasaran. Nah itu yang paling penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita udah heboh-heboh bikin ini itu gitu ya, bikin sosial media yang tiap hari posting, ternyata nggak ada yang lihat, ya sama aja juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan apapun media promosinya itu memang media yang cocok, yang tepat untuk memasarkan produk-produk kita kepada warga sekolah gitu ya. Nah, kalau tadi ini dari sudut pandangnya produsen, nah kali ini kita mau bahas dari sudut pandangnya konsumen. Ini hampir mirip, jadi Bapak Ibu makanya nanti di diskusi kelompok ini akan kita padankan gitu ya, akan kita hubungkan gitu ya. C yang pertama atau C yang pertama ini akan bicara tentang customer. Nah, kalau customer, Bapak Ibu silahkan posisikan diri Bapak Ibu sebagai pemustaka. Jadi sebentar, coba yuk kita pakai sudut pandangnya peserta didik kita di tingkat SD, SMP, SMA, gitu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pemustaka, koleksi seperti apa sih yang Bapak Ibu butuhkan? Layanan seperti apa sih yang Bapak Ibu butuhkan? Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, cost. Kalau tadi Bapak Ibu sebagai penentu harga, penentu biaya dari layanan, nah kali ini coba deh Bapak Ibu posisikan diri Bapak Ibu sebagai pemustaka, lalu bayangkan, saya mampu nggak ya kalau misalnya nih ya, denda per hari kalau terlambat kembalikan buku dendanya 10.000 misalnya. Saya mampu nggak ya sebagai pemustaka membayar itu? Nah ini adalah sudut pandang pemustaka ketika memikirkan tentang biaya yang dia harus keluarkan untuk mendapatkan jasa layanan perpustakaan. Nah ini juga jadi satu bauran yang harus Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu menentukan harga atau menentukan denda atau menentukan biaya pendaftaran apa misalnya ya, pikirkan kemampuan konsumen Anda yang adalah pemustaka di sekolah Anda. C yang ketiga adalah convenience. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang dicari anak-anak zaman sekarang kalau nongkrong di kafe misalnya Bapak Ibu? Maaf nih ya, rumah saya mulai hujan Bapak Ibu ya. Mungkin terdengar suara petir dan sebagainya. Baik. Kenyamanan itu jadi satu hal yang penting banget untuk orang-orang zaman sekarang. Saya bisa bilang bukan hanya untuk peserta didik Bapak Ibu, tapi juga untuk rekan-rekan guru mungkin, gitu ya. Sekarang orang kalau datang ke satu tempat makan misalnya, itu pengen banget foto upload ke sosial medianya gitu. Selalu dicari tempat yang instagramable, gitu kan ya, yang estetik. Nah itu jadi dua kata yang sekarang happening banget gitu ya Bapak Ibu ya. Harus instagramable, harus estetik gitu ya. Atau bukan hanya tentang hiasannya Bapak Ibu, tapi mungkin saya bisa bilang juga tentang kenyamanannya, kursi meja yang Bapak Ibu siapkan, rak buku yang Bapak Ibu siapkan, penerangan, pencahayaan, termasuk sirkulasi udara gitu ya, adem apa enggak, gerah apa enggak, pemustaka ke perpustakaan kita, itu juga jadi satu hal yang dipertimbangkan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ada waktu kunjungan ke perpustakaan nasional nggak nanti? Atau perpustakaan sekolah ya, kalau Bapak Ibu kunjungannya nanti ya. Kalau Bapak Ibu lagi ke Jakarta, silakan berkunjung ke perpustakaan nasional yang ada di Merdeka Selatan. Di situ kami mencoba untuk membuat perpustakaan yang senyaman mungkin bagi pemustaka kami. Bukan hanya dari segi estetik apa enggaknya, dingin apa enggak ruangannya, bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga boleh mulai memikirkan misalnya ada peserta didik atau rekan kerja Bapak Ibu yang memiliki keterbatasan atau difabel. Sudahkah Bapak Ibu menyediakan akses-akses bagi mereka untuk mudah membaca koleksi? Itu menjadi satu hal yang dipertimbangkan pemustaka ketika akan datang ke perpustakaan. Gitu ya. Seperti yang saya pernah ceritakan Bapak Ibu ketika saya mengajar di SMP, anak-anak kelas 7 yang baru masuk ya, dari SD ke SMP kan ya, kelas 7 tuh
baru lulus SD gitu ya Bapak Ibu ya, secara postur mungkin mereka masih kurang dibanding anak-anak kelas 9, masih kalah tinggi misalnya gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu meletakkan koleksi anak-anak kelas 7 misalnya, atau anak-anak kelas 1 SD? Adakah Bapak Ibu menempatkan itu di posisi yang mudah mereka cari, mudah mereka temukan, mudah mereka ambil? Nah, itu juga bicara tentang kenyamanan atau kemudahan pemustaka dalam mendapatkan layanan kita. C yang terakhir adalah communication. Nah, ini makanya berhubungan dengan promosi tadi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih kita menginformasikan produk-produk layanan kita? Bagaimana sih interaksi kita kepada pemustaka? Apakah cukup hanya dengan WhatsApp? Kalau memang cukup, nggak apa-apa Bapak Ibu. Atau mungkin jangan-jangan Bapak Ibu perlu ada presentasi di kelas-kelas misalnya. Silakan minta waktu dengan bagian kurikulum. Apakah Bapak Ibu bisa dijadwalkan? Atau mungkin ada jadwal kunjungan rutin ke perpustakaan. Nah, itu bagian dari bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dengan perpustakaannya. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan berikan waktu Bapak Ibu untuk berdiskusi di dalam kelompok. Boleh dicatat, boleh di screenshot atau di foto atau apa saja lah ya. Instruksinya sama seperti kemarin, saya akan berikan waktu Bapak Ibu untuk berdiskusi selama 20 menit. Tolong siapkan bahan paparan ya, gunakan PowerPoint, Canva, silakan apa aja deh ya. Lalu nanti di kelompok langsung ditentukan siapa yang akan presentasi, siapa yang akan menjawab pertanyaan, siapa yang akan jadi moderator ketika kelompok lain presentasi. Berharap bisa gantian ya dari yang kemarin melakukan presentasi. Kalau yang kemarin sudah saya catat setiap kelompok yang presentasi, jadi berharap Bapak Ibu hari ini gantian kalau bisa ya. Baik. Bapak Ibu yang ada di kelompok 1, Bapak Ibu akan membahas tentang produk atau dari sudut pandang customer atau pemustaka kita. Nah, ini pertanyaannya, silakan dicatat atau di screenshot. Apa saja sih produk layanan perpustakaan yang dibutuhkan oleh warga sekolah, spesifik warga sekolah ya? Terus, bagaimana sih cara Anda mengetahui kalau ternyata masih ada loh produk-produk layanan perpustakaan yang belum ada di perpustakaan? Bagaimana nih Bapak Ibu cari tahunya, gitu ya? Atau jangan-jangan kita sudah merasa puas, oh udah ada semua kok, udah lengkap. Nah, bagaimana kita mencari tahu tentang hal itu? Yang ketiga adalah kendala apa saja yang Bapak Ibu temui dalam menyediakan produk layanan di perpustakaan sekolah dan bagaimana Anda mengatasinya. Karena terkadang kalau kita ada kendala, solusinya nggak langsung datang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil menunggu solusi dari atasan mungkin, bagaimana kita mengatasinya. Yang kedua adalah price atau cost. Ini kelompok 2 nih. Kelompok 2 nanti akan membahas biaya apa saja yang Anda butuhkan untuk menyediakan layanan perpustakaan sekolah. Adakah biaya yang ini harusnya Anda kenakan. Adakah biaya yang Anda kenakan kepada pemustaka, seperti yang tadi saya bahas, mungkin ada denda, ada biaya kegiatan, atau ada biaya lainnya, silakan dibahas. Lalu yang ketiga, apakah ada kendala ketika Anda mengenakan biaya kepada pemustaka? Mungkin ada pemustaka yang pernah sampaikan hal ini, Pak, dendanya terlalu tinggi misalnya, gitu ya. Kalau ada kendala-kendala, silakan disampaikan. Yang ketiga, kelompok 3, silakan membahas tentang place atau convenience. Bagaimanakah lokasi perpustakaan sekolah yang ideal menurut Anda? Apakah yang perlu diperhatikan kepala perpustakaan sekolah dalam menciptakan perpustakaan sekolah yang nyaman? Apakah hanya tentang kursi dan meja atau ada hal-hal lain? Saya nggak mau spill banyak-banyak ya, silakan Bapak Ibu yang berdiskusi nanti di dalam kelompoknya. Kelompok 1 sampai 3 sudah dicatat atau sudah di screenshot, di foto? Karena saya mau beralih ke kelompok 4 dan 5. Sudah, Bu. Sudah ya, terima kasih. Yang bawah? Iya. Oh iya. Kenapa, Bu? Sudah Yang CSS bawah saya tidak kirim ke grup. terbaca. Yang bawah tidak terbaca, Pak Abdul Rahmat sudah screenshot, sudah di-share di Udah, grup ya? udah saya share di grup, Bu. Oke, Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Langsung, Bu. Kelompok 4 akan bahas tentang promosi. Bagaimana teknik promosi yang Anda gunakan dalam memasarkan layanan perpustakaan Anda. Bapak Ibu kelompok 4 boleh cek di modul, ada beberapa jenis promosi. Mau dibahas semua boleh, atau Bapak Ibu mau pilih 1 atau 2 teknik yang menurut Bapak Ibu paling cocok untuk perpustakaan sekolah, karena memang saya bisa bilang tidak semuanya cocok untuk perpustakaan.